Mau tahu cara kaya dari trading forex? Boleh, tapi pahami dulu resikonya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini, saya mau membahas mengenai resiko trading forex dan perbandingannya dengan saham dan Bitcoin. Seperti kita tahu, di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang mulai mencari alternatif penghasilan atau investasi. Buktinya bisa kita lihat di salah satu saham bank pemerintah yang akhir-akhir ini selalu menjadi trending topik. Dan jumlah pembeli retail yang membeli saham itu saat ini jumlahnya sudah 2 kali lipat dari sebelum terjadi wabah corona. Ini menunjukkan bahwa minat retail seperti kita-kita ini ya, minat retail terhadap dunia investasi sedang meningkat. Oke, singkatnya, menurut saya trading forex adalah salah satu bisnis yang paling beresiko. Ya, ada sih yang lebih beresiko dari forex, misalnya pertambangan, tapi itu kan beda topik ya. Tapi, ada sebagian orang yang bilang, forex itu tidak beresiko, karena kita bisa mengatur besarnya resiko per transaksi. Pernyataan itu ada benarnya, dan akan saya bahas di akhir video. Pertama-tama, saya ingin tunjukkan di manakah posisi resiko dari trading forex, saham, dan Bitcoin, terutama kalau dibandingkan dengan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Yang paling rendah resikonya adalah tabungan. Kemudian, di atasnya ada deposito. Saya rasa untuk dua ini saya nggak perlu jelasin ya, karena udah pada tahu. Di atas deposito ada reksadana. Mudahnya, reksadana itu surat hutang negara. Namanya hutang, tentu ada kemungkinan gagal bayar. Tapi, karena yang hutang ini negara, kemungkinan gagal bayarnya sangat kecil sekali kan? Kecuali negaranya bubar. Itu sebabnya reksadana termasuk aman. Nah, sekarang kita ke bagian yang penting. Perbandingan risiko antara saham, forex, dan Bitcoin, atau lebih tepatnya cryptocurrency. Forex yang dimaksud di sini adalah perdagangan forex yang menggunakan leverage ya. Apa itu leverage? Gampangnya, sistem yang membuat Anda bisa membayar DP dari suatu transaksi. Kemudian, bila selanjutnya saya menyebut Bitcoin, ini maksudnya Bitcoin dan koin-koin lain di dunia cryptocurrency. Soalnya kan channel ini untuk orang awam, dan banyak awam yang tidak tahu istilah cryptocurrency, lebih akrab dengan istilah Bitcoin. Oke, di antara ketiganya ini, menurut saya yang paling rendah resikonya adalah saham, lalu Bitcoin dan teman-temannya, lalu yang paling beresiko adalah Forex. Tapi ingat ya, walaupun di antara ketiganya saham adalah yang paling tidak beresiko, tapi sekali lagi, dia termasuk instrumen yang beresiko. Ibaratnya, sekecil-kecilnya anak gajah tetap lebih besar daripada kucing, ya kan? Kucing itu besarnya resiko di reksadana, dan anak gajah itu resiko di dunia saham. Itu sebabnya, menurut para ahli, kalau teman-teman ingin masuk ke dunia saham, outlook-nya, pandangannya itu harus 5 tahun atau lebih, jangan cuma 1 atau 2 tahun. Tapi kenapa saham kurang beresiko daripada forex? Karena katakanlah Anda salah milih saham, Anda bisa saja rugi banyak. Tapi kecil sekali kemungkinan uang Anda di saham itu menjadi nol. Ngomong kasarnya nih ya, maaf, masih ada bangkainya, masih ada sisanya. Misalnya, dulu harga saham bumi sempat menyentuh harga 8 ribuan, dan sekarang tinggal 50 perak. Katakanlah kita nyangkut di saham ini, walaupun kita rugi banyak dan uang kita tinggal secuil, tapi uang kita tidak menjadi nol. Memang ada kemungkinan saham-saham yang teman-teman beli sampai dicoret atau dikeluarkan oleh bursa. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Nah, kalau di dunia Bitcoin, resiko Anda salah membeli koin itu lebih besar daripada di saham. Tapi sama juga, kemungkinan uang teman-teman menjadi nol karena salah beli ini, kemungkinannya agak kecil. Misalnya, ada salah satu koin yang harganya sempat mencapai 4.000 US dollar per keping. Katakanlah keping ya, karena kan memang sebenarnya koin di dunia Bitcoin itu tidak ada wujudnya. Nah, ada satu koin yang harganya sempat 4.000 US dollar per keping, dan sekarang harganya tinggal setengah US dollar per keping, alias 50 sen per keping. Sekali lagi, walaupun duitnya tinggal secuil,
tapi masih ada bangkainya, masih ada sisanya. Dan karena kemungkinan salah beli di dunia Bitcoin lebih besar daripada di saham, makanya profil resikonya menurut saya di atas saham. Nah, sekarang kenapa menurut saya trading forex merupakan bisnis yang paling beresiko? Karena kalau Anda salah di dunia forex, uang Anda bisa jadi nol. Nol se-nol-nolnya. Ini yang disebut sebagai margin call, MC alias bangkrut. Ibaratnya, bangkainya aja nggak kelihatan. Sorry kalau agak kasar ya, karena saya mau menekankan pentingnya hal ini. Bahkan, bangkrut atau MC ini bisa terjadi di mata uang pilihan atau top currency istilahnya. Misalnya saja, 1-2 bulan yang lalu dari video ini dibikin, banyak pengguna robot yang kena MC alias bangkrut di mata uang euro US dollar. Padahal euro itu termasuk dalam 5 besar mata uang dunia, apalagi US dollar, kita nggak usah ngomong gitu kan. Dan hal seperti ini hampir-hampir tidak mungkin terjadi di dunia saham. Misalnya, kalau teman-teman memilih saham dari perusahaan yang jelas, seperti BCA, BRI, BNI, Indofood, Unilever, atau kalau di dunia Bitcoin, teman-teman membeli BTC, ETH, ETC. Nah, katakanlah teman-teman salah masuk saat membeli saham atau koin-koin tersebut. Teman-teman bisa saja rugi dan duitnya tinggal secuil. Tapi hampir nggak mungkin uang teman-teman menjadi nol karena transaksi itu. Inilah sebabnya saya menaruh forex sebagai yang paling beresiko. Dan hal seperti ini sering terjadi di dunia forex. Bahkan ada istilah yang umum di dunia forex, yaitu 90% dari orang mencoba trading forex akan gagal, yang artinya cuma 10% yang berhasil. Makanya di video sebelumnya, bagi pemula yang menganggap bisa mendapatkan untung dari forex selama masa PSBB ini atau dalam 2-3 bulan, saya sarankan untuk membatalkan niatnya. Nah, bagaimana dengan pernyataan bahwa forex itu tidak berisiko karena kita bisa mengatur besarnya resiko bertransaksi? Pernyataan itu ada benarnya, tapi itu kan bagi yang paham. Kalau bagi yang nggak paham, kan ceritanya beda. Ini seperti orang yang mengatakan bahwa menerbangkan pesawat itu tidak beresiko. Buktinya jumlah kematian karena pesawat lebih kecil dari kematian karena kecelakaan mobil. Masalahnya, apa benar pemikiran seperti itu? Kalau kita mau fair, kita pilih 100 orang secara acak, di mana mereka sama-sama tidak ahli mengendarai mobil dan menerbangkan pesawat. Kemudian, kita kasih mereka pelatihan singkat bagaimana cara ngegas, ngerem, belok, dan take off. Kemudian, sebagian kita suruh membawa mobil, sebagian kita suruh menerbangkan pesawat. Kira-kira kelompok mana yang lebih menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang lebih besar? Saya yakin jawabannya pesawat. Ini bukti bahwa pesawat itu lebih beresiko daripada mobil. Tapi, kenapa tingkat kecelakaan pesawat pada kenyataannya bisa lebih rendah daripada mobil? Jawabannya karena proses edukasi dan pengawasannya yang jauh lebih ketat daripada mobil. Dari segi pengendaranya saja, pengawasan pada pilot jauh lebih ketat daripada sopir, kan? Jadi, kalau bicara resiko, harusnya kita samakan dulu levelnya. Jangan membandingkan orang awam yang membuka bisnis di sektor real dengan trader forex yang sudah profesional. Membandingkan awam dengan profesional itu sudah tidak fair. Itu menurut pendapat saya. Nah, tapi ada yang bisa kita pelajari dari rendahnya angka kecelakaan pesawat terbang ini, yaitu dengan pengetahuan yang cukup, keahlian, serta pengawasan, maka sesuatu yang beresiko tinggi dapat ditekan tingkat kecelakaannya. Nah, sebenarnya ini salah satu tujuan dari dibuatnya channel ini, yaitu membuat orang awam menjadi paham akan dunia trading. Dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak perlu menjadi ahli, yang penting tahu dulu, ya kan? Jadi,
Bagi mereka-mereka yang ingin masuk ke dunia trading, terutama forex, mereka masuk dengan pemahaman yang benar, sehingga bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Bagi orang awam pun yang tidak minat menjadi seorang trader, tapi dengan pemahaman yang benar, kalau suatu saat mereka ditawari suatu investasi, mereka bisa tahu apakah ini investasi bodong atau bukan. Karena secara umum, prinsip-prinsip di dunia forex, saham, dan Bitcoin itu mirip-mirip. Jadi, bagi teman-teman yang merasa edukasi yang benar itu sangat penting, terutama untuk orang awam, mohon dukungannya dengan di-like dan di-subscribe. Juga silakan di-share ke saudara dan teman-teman yang lain, agar makin banyak orang yang bisa memperoleh informasi yang benar mengenai dunia trading. Dan akhirnya, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.